Talkshow with BHS bersama Om Wai. Nah, Chef Haryo. Ya. Ada berita yang menarik ini tentang Chef Haryo ini. Coba. Chef Haryo hijrah. Titik 2. Gerakan donasi Rp1.000 hingga sembako untuk tunanetra. Ini gerakan apa nih? Gimana ceritanya? Mulai kapan? Jadi waktu itu saya beres-beres rumah, saya menemukan 3 kursi roda almarhum ayah saya. Kemudian saya viralkan di sosial media, di Instagram. Ternyata banyak peminatnya. Habislah saya berikan kepada penderita cerebral palsy. Tapi setelah 3 kursi roda itu saya gratiskan ke umat, kok permintaan terus masuk. Permintaan kursi roda gitu. Awalnya itu saya jual nasi Rp1.000 di Surabaya. Dan itu viral di TV One kalau nggak salah. Kok milih Surabaya waktu itu gimana? Saya hijrah saya kan di sana. Oh, oke. Hidup nol saya kan di sana. Iya. Saya ditolong sama kakak saya. Kemudian dari nasi Rp1.000 itu timbullah suatu malam saya terbangun, hayu berbuat. Dengan uang yang seada-adanya saya belanja di pasar becek, saya bikin makanan, kemudian siangnya saya berikan ke tukang batu di sekitar rumah saya di Cibubur pada waktu itu. Dan gerakan untuk bersedekah itu begitu bergejolak hatinya, seperti ketika pokoknya powernya besar sekali. Akhirnya saya membuat sebuah gerakan sedekah 1.000. Dengan Rp1.000 kamu sudah bisa membantu orang kok, sudah bisa membantu membelikan sebuah kursi roda baru untuk orang yang membutuhkan. Karena bagi kita Rp1.000, Rp1.200.000 itu mungkin hal sepatu seharga segitu. Tapi banyak orang yang tidak mampu untuk membeli kursi roda. Nah, dengan Rp1.000, bismillah ayo kita belikan. Dan suatu hari di sholat duha saya dapat telepon dari seorang anak namanya Wijiono Taruno. Dia orang Semarang. Dia itu nggak bisa bicara dan cacat sejak kecil. Dia minta dibelikan kursi roda seharga Rp10.800.000. Saya nangis di sana. Ya Allah, duit dari mana ini Rp10.800.000? Saya bermunajat kepada Allah. Setelah selesai sholat duha, amin, saya ditelepon oleh seseorang. Dia kasih 10 juta. 10 menit kemudian ada seseorang telepon kasih 10 juta lagi. Jadi jawaban doa itu luar biasa. Kalau niat kita baik lillahi ta'ala, maka Allah akan mudahkan itu. Dan itu Rp1.000 itu saya kerjakan setiap hari. Ini ada yang menarik, cerita di mana Syekh Ali Jaber dulu ke BNPB ya, sempat mampir ya, sempat kasih tausiah kali di BNPB. Ini ada videonya, coba diputar tolong. Munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Syekh, apa yang terjadi itu Syekh? Kok sampai menitikkan air mata? Karena jujur saja saya melihat kedatangan COVID-19 dan penyakit wabah ini, menurut pandangan saya sampai titik ini nampaknya belum cukup menyadarkan umat. Maksudnya kita menunggu apa lagi? Apa yang kita harus tunggu dari Allah? Apakah kita tunggu azab yang menghabiskan kita, atau kita menunggu apa lagi? Yang kita sudah lihat sebuah wabah yang virus yang tidak bisa nampak oleh mata, tidak bisa dilihat, tapi sudah seluruh dunia kencang, seluruh dunia terganggu ekonominya, terganggu aktivitasnya, dan semuanya manusia panik, muslim, non-muslim, di negara-negara yang kita selama ini kenal hebat, kuat, dengan kemajuannya, tidak bisa apa-apa. Tapi saya lihat kita di Indonesia nampaknya biasa-biasa aja gitu. Jangan-jangan masyarakat kita Indonesia merasa diri anti corona. Tidak ada takut-takutnya. Iya, jadi bebas keluar sudah dijelaskan pandangan agama. Gara-gara hujan besar aja kita diizinkan salat di rumah. Apalagi kalau corona. Ada pernah terjadi zaman Abdullah bin Abbas ketika menyuruh muazzin lepas hayya 'ala shalah hayya 'ala falah, tambahkan ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi rihalikum.
Salatlah kalian di rumah masing-masing. Salatlah kalian di tempat masing-masing. Ada orang yang di sekitar masjid itu mendengar suara itu dari muazzin, mereka mengingkari perilaku itu. Sambil mereka menghadap Abdullah bin Abbas. Abdullah bin seorang sahabat besar. Apa beliau menjawab? Kalian mengingkari dan tidak menerima, padahal pernah hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku dan lebih baik daripada kalian. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebenarnya mengikuti pandangan. Cuba bayangkan kalau semua masih serba boleh, semuanya serba bebas. Saya jujur saja terluka hati saya tidak bisa ke masjid, tidak bisa Jumatan. Sambil saya di masjid di samping rumah kami, ketika mendengar azan subuh, sudah ada himbauan untuk salat di rumah. Saya mendengar muazzin ketika mengucapkan hayya 'alas salah, hayya falah, dia menangis. Sambil dia tidak bisa menahan diri menangis dan tidak bisa melanjutkan azannya. Saya ikut terharu dan menangis di saat itu. Ada apa kok sambil kita terhalang menuju ke masjid? Berarti ini sebenarnya kita harus tahu apa yang terjadi ini semua sebab perilaku kita, perbuatan kita. Bukan Allah tidak pernah, saya mendalami dan meyakini Allah tidak pernah senang menyusahkan hamba. Mungkin karena saking banyak yang bandel ya saya, sampai Anda sampai turun tausiah ke jalan untuk ngingat-ngingatin mereka. Ya, kita sebenarnya kita hanya berikhtiar. Kita tidak bisa merubah manusia semuanya. Ketika kami berdakwah, menjalani dakwah, saya tidak pernah merasakan dalam berjalan dakwah saya merasa diri lebih baik daripada yang lain. Itu harus langkah pertama. Kalau seorang da'i turun ke lapangan atau menghadap masyarakat atau kemana dia pun dia tabligh akbar, kalau dia sudah merasa diri saya seorang guru, saya mengajar kalian dan kalian dianggap bodoh, harus kalian pindah dari tempat kegelapan menuju kepada cahaya, itu sudah salah. Seharusnya seorang da'i ketika dia berdakwah harus dia tahu diri kita yang paling bodoh. Bisa jadi di antara yang kita ceramahi selama ini mungkin dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Jangan ada yang merasa diri lebih baik. Sebenarnya masih banyak ini hal-hal yang Om mau gali dari dua tamu kita ini. Tetap di E-Talk Show with BHS.